gua 11 sampai 14. Ya udahlah. Yuk mulai Nanda, Ayo. cepetan. 1, 2, 3. Udah mulai belum nih? Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, boy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita bisa menyampaikan materi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nanda Irfansyah bersama teman-teman saya yang pertama Inul Maharani, Nurul Khairunisa, Hendi Eka Pratama, Nurlis Dianasari, dan yang terakhir Melati Istiani. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi sebuah makalah yang berjudul Adab terhadap Al-Quran. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dahulu atas perhatian yang diberikan oleh dosen kita, Ibu Diah Mukminatul Hasimi, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Inul Maharani. Kepada Saudari Inul, dipersilahkan. Baik, terima kasih. 1. Adab sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, perlu diketahui beberapa syarat yang harus dipenuhi. Artinya, sesuatu variabel yang harus dipenuhi sebelum melakukan agar bacaan Al-Quran dapat menghasilkan sesuai dengan harapan kaidah membaca Al-Quran. Adapun syarat-syarat membaca Al-Quran yang harus dipenuhi antara lain, yang pertama, niat. Ada membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya, mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia, hidup di alam dunia menuju alam akhirat. Membaca Al-Quran merupakan pengalaman yang dapat diniati ibadah kepada Allah. Rasul bersabda yang artinya lebih utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Adab membaca Al-Quran sebelumnya disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seseorang membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang diakibatkan dari pembuatan buang air kecil dan buang air besar, serta keluar angin dari dubur. Membaca Al-Quran bagi orang yang masih menanggung hadas, maka dilarang oleh Allah. Sebab Allah berfirman yang artinya tidak menyentuhkan kecuali orang-orang yang suci. Selanjutnya, yang ketiga, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan orang yang melakukan sholat. Sholat sama dengan doa, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dikiaskan dengan doa. Menurut bahasa, doa merupakan dari perbuatan sholat. Membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat adalah bentuk sikap tawadu atau rendah hati dan penghormatan terhadap kitab suci Al-Quran yang diturunkan di tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Saudara Inul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurul Khairunisa. Kepada Saudari Nurul dipersilahkan.
Baik, yang keempat, menutup aurat. Membaca Al-Quran diisyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wirani seseorang yang walaupun belum ditemukan Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya. Pemikiran ini didasari atas penghormatan kepada kitab suci. Membaca ayat Al-Quran menjadi salah satu rukun yang menjadikan sahnya salat seseorang, sedangkan orang yang mengerjakan salat diharuskan menutup aurat. Yang kelima, pakaian yang bersih dan suci. Pakaian bersih dan suci merupakan simbol kebersihan dan kesucian fisik dan hati seseorang. Perintah berpakaian bersih dan suci dinisbatkan dengan pakaian yang dipakai rasul-rasul ketika menerima wahyu. Ini telah ditetapkan dalam Al-Quran, artinya, dan bersihkan pakaianmu. Pakaian yang bersih artinya pakaian yang tidak terdapat halangan yang melekat padanya, sedangkan pakaian yang suci adalah pakaian yang tidak mengandung sesuatu yang dinilai najis oleh hukum syara. Yang keenam, tempat yang tidak najis. Membaca Al-Quran yang diisyaratkan menempati pada tempat yang tidak najis atau suci, artinya tempat yang suci dari kotor-kotoran. Karena tempat yang kotor dapat mengganggu konsentrasi bagi pembacanya. Membaca Al-Quran diisyaratkan menempati pada posisi yang tidak najis karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang suci. Agar terjaga kesuciannya diisyaratkan menempati posisi yang suci ketika membacanya. Yang ketujuh, membaca ta'awuz. Membaca Al-Quran diisyaratkan membaca ta'awuz sebelum membacanya, karena ta'awuz merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Firman Allah artinya, apabila engkau membaca Al-Quran, mohonlah pertolongan kepada Allah. Membaca ta'awuz merupakan bentuk permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan. Hati seseorang pembaca Al-Quran dapat tenang dan konsentrasi ketika membacanya, dan akan memperoleh hasil bacaan yang maksimal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Nurul atas penyampaiannya. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Hendy Ferdian Eka Pratama. Kepada Saudara Hendy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Nanda Irfansah. Jadi selanjutnya adalah kedua, adab ketika membaca Al-Quran. Yang membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus, membaca Al-Quran dengan tartil artinya melapaskan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas. Bunyi hurufnya panjang dan pendeknya, ibtidah dan wakafnya, punah dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Astaga. Selanjutnya yang B, memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi, huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan ilmu tajwid. Memperindah bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Nabi Muhammad, artinya hiasilah suara-suaramu dengan bacaan Al-Quran. Firman Allah artinya, bacalah Al-Quran ini dengan perlahan-lahan. Yang ketiga ialah membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya mengelapaskan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang. Tidak ada suara yang samar atau ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Mengeraskan bacaan Al-Quran dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, katakanlah, serulah Allah yang serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Dan yang kedua, mengingat isi bacaan Al-Quran.
Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah, serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Mengingat isi bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmahnya atau sunnah Nabi. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudara Hendi. Selanjutnya, materi keempat akan disampaikan oleh Saudari Nurlis Dianasari. Kepada Saudari Nurlis, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya itu menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Memperhatikan bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah? Yang selanjutnya, menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan mencucurkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Allah berfirman, artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Yang ketiga, adab sesudah membaca Al-Quran. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran. Artinya, merumuskan permasalahan dan pemecahannya didasari dengan nilai-nilai yang ada dalam nas Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran artinya menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam pengamalan menjalani kehidupan sehari-hari. Firman Allah artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah perintah Allah. Yang ke-B, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya memberdayakan anggota badan lisan untuk membacanya, mata untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengar bacaannya, akal untuk merekayasa pikiran dalam mengambil pengajaran, pikiran digunakan untuk mengambil pelajaran, dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudari Nurlis. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Melati Istiani. Kepada Saudari Melati, saya persilahkan. Baik, yang C, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung mentaati perintah Allah yang mencantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam Al-Hadis. Mencintai Allah dan Rasul-Nya diperintahkan oleh Allah, artinya, katakanlah jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yang D, meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan dan sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasul digambarkan dalam Al-Quran, artinya Sa'id bin Hashim berkata, saya datang pada Aisyah, Rasulullah alaihissalam bertanya kepadanya tentang akhlak Rasul. Ia menjawab, betul, akhlak Rasul SAW adalah Al-Quran. Musabah. Musabah artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan untuk memikirkan diri, merasakan perilaku, dilakukan suatu amalan tertentu. Musabah diperintahkan Allah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Melati, atas penyampaiannya. Kesimpulannya adalah, membaca Al-Quran adalah suatu pengamalan bernilai ibadah kepada Allah
yang dapat dilakukan dengan cara memperdayakan lisan, mata, penglihatan, pendengaran, akal, dan hati. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membaca agar terhindar dari kesalahan. Itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar diperlukan adab untuk menjalankannya. Yaitu adab sebelumnya, ketika, dan setelah membaca Al-Quran. Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran yang harus menghadap kiblat. Maaf. Yang pertama, adab membaca Al-Quran yang harus dipenuhi adalah niat beribadah, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan menghadap kiblat, menutup aurat, pakaian bersih dan suci, dan tempat tidak najis, serta membaca ta'awudz. Yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran diantaranya adalah membaca dengan tartil, memperindah bacaan, suara yang keras, mengingat isi bacaan, menghayati, dan menangis ketika membacanya, bila bisa. Yang ketiga, adab setelah membaca Al-Quran diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mencintai, mengikuti Allah dan Rasul-Nya, serta mengambil pelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata salah, saya mewakili sekelompok. Mohon maaf atas kesalahannya, dan jika kebenarannya itu hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.